Sebelum adanya OSI layer, sistem komunikasi antar komputer berlangsung menggunakan protokol yang dibuat sendiri-sendiri oleh produsen dan pengembang perangkat. Ini membuat banyaknya perbedaan protokol yang ada, meski masih berada dalam satu jaringan. Perbedaan protokol memunculkan permasalahan dalam hal komunikasi. Pertukaran informasi sulit dilakukan pada perangkat atau jaringan dengan protokol berbeda. Maka sekitar akhir tahun 70-an, digagaslah dua proyek besar untuk menentukan protokol standar bagi semua perangkat. Salah satu proyek digarap oleh ISO. Sementara CCITT Komisi Konsultan Komunikasi dari Prancis mengerjakan penyusunan model lainnya. Keduanya menghasilkan konsep yang menarik, sehingga kemudian dilebur menjadi satu dalam Open System Interconnection pada 1983. OSI layer sebenarnya dibuat agar menjadi model protokol komunikasi yang diadopsi secara internasional oleh para pengembang di bidang internet. Sayangnya hal tersebut gagal terwujud karena munculnya protokol TCP/IP hasil pengembangan Departemen Pertahanan AS. Protokol baru ini dianggap lebih efisien dalam pengaplikasiannya. Namun OSI layer tidak hilang begitu saja. Saat ini, protokol ini masih dipakai secara luas, terutama dalam bidang pendidikan. Untuk menjelaskan sistem kerja dan hubungan antar protokol dalam jaringan komunikasi. Setiap komputer dalam jaringan memiliki cara berkomunikasinya masing-masing. Komputer bermerek A memiliki bahasa sendiri, dan hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang bermerek sama. Hal tersebut juga terjadi pada sistem jaringan, di mana pertukaran informasi antar jaringan tidak bisa terjalin dengan baik. Sementara tentu saja proses komunikasi dibutuhkan tidak hanya oleh komputer dalam satu sistem jaringan tertentu. Maka, dibutuhkan standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Oleh karena itulah, kemudian ISO, International Standard Organization, menetapkan standar OSI layer tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer, dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP/IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP (Transmission Control Protocol) dan IP (Internet Protocol). Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Pengembangan konsep OSI layer sebenarnya ditujukan agar produsen komputer serta pengembang jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha lebih. Dalam perjalanannya, para produsen komputer dan pengembang jaringan internet tidak menerapkan protokol model OSI layer secara baku. Pasalnya tidak semua proses komunikasi memerlukan prosedur OSI layer karena dapat menggunakan protokol yang lebih sederhana. Namun, konsep OSI layer tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja. Model prosedur ini masih banyak digunakan, terutama dalam melacak permasalahan yang mengakibatkan gagalnya fungsi jaringan. Sehingga kemudian dapat diatasi dan komunikasi berjalan normal kembali. OSI layer bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Ketika seseorang tidak bisa mengakses internet dengan laptopnya, berarti ada masalah yang mungkin terjadi pada salah satu lapisan prosedur tersebut. Konsep OSI layer memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan, sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Dengan begitu, usaha untuk mengatasi masalah jaringan pun berjalan lebih mudah dan singkat. Prosedur OSI layer berlaku, baik di perangkat pengirim maupun perangkat penerima. Artinya, data dari perangkat pengirim akan melewati layer 1-7. Sebelum sampai ke perangkat penerima, data tersebut masih harus melewati 7 layer yang sama, tetapi urutannya terbalik. Suatu ketika, Anda menggunakan aplikasi pengolah pesan untuk mengirim surel kepada adik. Selesai mengetik, Anda menekan tombol kirim.
Lalu aplikasi pengolah pesan akan memanggil application layer untuk memilih protokol, dalam hal ini SMTP, untuk menyampaikan data. Presentation layer terlebih dahulu memampatkan data dan meneruskannya ke session layer untuk memulai proses pengiriman. Kiriman diproses oleh transportation layer dalam bentuk segmen, kemudian dipecah lagi dalam potongan-potongan kecil pada network layer. Network layer menyampaikan adanya potongan-potongan data ke data link layer. Di data link layer ini, data tersebut masih akan dipecah-pecah kembali agar bisa dikirimkan melalui perangkat keras pada physical layer. Physical layer mengonversi data ke dalam bentuk bitstream lalu diteruskan melalui media fisik, seperti modem, kabel, fiber optik, atau perangkat konektivitas jaringan lainnya. Perangkat inilah yang pertama kali menerima paket bitstream data di alamat email adik Anda. Email kiriman Anda masih harus melewati 7 OSI layer lagi, sebelum adik Anda dapat membacanya seperti biasa. Namun kali ini prosesnya berlangsung secara terbalik. Pertama, physical layer akan memproses bitstream menjadi data yang bisa disalurkan oleh data link. Data link kemudian akan menyusun kembali potongan-potongan data ke dalam paket untuk network layer. Network layer memprosesnya dalam bentuk segmen untuk disampaikan ke transportation layer, yang kemudian akan menggabungkan data sehingga utuh kembali. Data utuh tersebut masih mentah dan akan mengalir melewati session layer di jaringan komputer adik Anda. Session layer meneruskannya ke presentation layer yang juga membersihkannya dari kompresi-kompresi. Selanjutnya, presentation layer menyampaikannya ke application layer yang kemudian akan memproses data mentah dalam bentuk yang bisa dibaca oleh program email di komputer adik Anda. Adik Anda pun menerima surel tersebut sesuai dengan bentuk yang Anda kirimkan. Model OSI memiliki manfaat penggunaan sebagai berikut. A. Membuat standarisasi yang bisa dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. B. Standarisasi interface. C. Modular engineering. D. Kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. E. Memudahkan pelatihan jaringan. F. Menjadikan peralatan vendor yang berbeda bisa saling bekerja sama. 1. Memecahkan operasional sistem jaringan yang kompleks agar mudah dipelihara. 2. Membagi tugas di setiap layernya. 3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan troubleshooting, pencarian sumber masalah sehingga masalah dapat diselesaikan. 4. Perubahan setiap lapisan tidak mengubah lapisan yang lain. Hal ini memudahkan produsen berkonsentrasi pada lapisan tertentu saja. 5. Memudahkan pengembangan perangkat keras plug and play, istilah teknologi informasi yang mengacu kepada fitur di komputer yang memperbolehkan suatu perangkat ditambahkan ke sistem komputer tanpa harus menginstal device driver secara manual. 1. Lapisan OSI bersifat teoritis dan tidak benar-benar bekerja pada fungsi yang sebenarnya. 2. Perubahan satu protokol tidak bersifat menyeluruh ke semua bagian. 3. Protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi berbeda yang membantu mengirim atau menerima pesan keseluruhan. 4. Implementasi dalam dunia industri jarang memiliki hubungan yang sama persis dengan lapisan pada OSI layer. Model OSI menetapkan 7 lapisan proses, yaitu application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Ketujuh lapisan berada dalam susunan hierarkis di mana setiap layer memiliki peran yang saling terkait antara layer di atas dengan layer yang ada di bawahnya. Karena itu, antara layer satu dengan yang lain tidak boleh dibolak-balik. Lapisan yang terbawah, physical layer, disebut sebagai lapisan pertama, sedangkan lapisan teratas application layer, disebut sebagai lapisan ketujuh. Lapisan atas upper layer, dari model OSI berurusan dengan persoalan aplikasi dan pada umumnya hanya diimplementasikan pada software.
Lapisan tertinggi, lapisan aplikasi adalah lapisan penutup sebelum ke pengguna user, pengguna dan lapisan aplikasi saling berinteraksi dengan software aplikasi yang berisi sebuah komponen komunikasi. Istilah lapisan atas kadang-kadang digunakan untuk menunjuk ke beberapa lapisan atas dari lapisan-lapisan yang lain di model OSI. Lapisan bawah, lower layer, dari model OSI mengendalikan persoalan transport data. Lapisan fisik dan lapisan data ini diimplementasikan ke dalam hardware dan software. Lapisan-lapisan bawah yang lain pada umumnya hanya diimplementasikan dalam software. Lapisan terbawah, yaitu lapisan fisik yang merupakan lapisan penutup bagi media jaringan fisik, misalnya jaringan kabel, dan sebagai penanggung jawab bagi penempatan informasi pada media jaringan.